Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Wardah Rohmanisa dengan NPM C1C0231108 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, kelas E semester 3. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembahasan mengenai ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Madani Hatta SE MSI AKSI. Baiklah, kita langsung saja ke video pembahasannya. Untuk soal teori yang pertama, provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu menyangkut tingkat kemungkinannya terjadi kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Jawabannya, pada kondisi yang pertama, perusahaan mempunyai kewajiban saat ini, baik kewajiban yang berkaitan dengan hukum maupun konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kondisi yang kedua, besar kemungkinannya diperlukan arus keluar sumber daya perusahaan yang dimiliki yang mempunyai manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan kondisi yang ketiga, estimasi yang andal dapat dibuat mengenai jumlah kewajibannya. Provisi ini diakui dan diungkapkan apabila tingkat keterjadiannya di atas 50%. Yang pertama, tingkat keterjadian probable di atas 50% sampai dengan 90%. Perlakuan akuntansinya harus melalui pengukuran, pencatatan dalam jurnal, dan ada pengungkapan dalam laporan keuangan. Lalu tingkat keterjadian yang kedua yaitu virtually certain atau hampir pasti dengan tingkat keterjadian di atas 90% dan di bawah 100%. Perlakuan akuntansinya harus melalui pengungkapan, pengukuran, pencatatan jurnal, dan ada pengungkapan dalam laporan keuangannya. Soal teori yang kedua, ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Jawabannya, amortisasi bond premium dan diskon adalah proses penyesuaian nilai buku obligasi secara bertahap atau runtut hingga mencapai nilai nominalnya pada saat tanggal jatuh temponya. Proses ini diperlukan karena prinsip akuntansi mengharuskan pengakuan pendapatan dan beban pada periode yang sama. Nilai amortisasi didapat dari selisih antara bunga yang dibayarkan dengan bunga yang dicatat perusahaan. Jika obligasi diterbitkan dengan premium atau harga lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka nilai buku akan dikurangi secara bertahap dan runtut melalui amortisasinya. Dan sebaliknya, jika obligasi diterbitkan dengan diskon atau harga lebih rendah dari nilai nominalnya, maka nilai buku akan dinaikkan secara bertahap dan runtut dengan tujuan utama yaitu untuk mencerminkan nilai wajar dan nilai sesungguhnya dari obligasi sepanjang masa hidupnya dan memastikan konsistensi dalam pengakuan beban bunga. Soal yang ketiga, Treasury shares merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary shares yang beredar. Jelaskan, mengapa dalam penyajian shares capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai shares capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury shares. Jawabannya, meskipun treasury shares mengurangi jumlah saham yang beredar, nilai saham biasa atau shares capital ordinary dalam laporan keuangan tetap didasarkan pada jumlah saham yang diterbitkan dengan nilai nominalnya. Hal ini dikarenakan nilai nominal saham merepresentasikan kontrak antara perusahaan dan pemegang saham serta memberikan informasi historis tentang modal yang disetorkan. Treasury share sendiri dicatat sebagai akun kontra terhadap ekuitas, mengurangi total ekuitas tanpa mengubah nilai nominal saham yang telah diterbitkan. Dengan demikian, nilai saham biasa tetap mencerminkan jumlah modal yang pernah disetorkan oleh pemegang saham sejak awal perusahaan berdiri.
Soal yang keempat, salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earnings per shares. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury shares ini dapat meningkatkan earning per shares. Jawabannya, pembelian kembali saham atau treasury shares adalah strategi perusahaan untuk membeli kembali sahamnya yang sudah beredar di pasar. Aksi ini berdampak langsung pada peningkatan earnings per shares. Ketika jumlah saham yang beredar berkurang karena dibeli kembali, maka laba bersih yang sama akan dibagi kepada jumlah saham yang lebih sedikit. Akibatnya, nilai earning per shares akan meningkat. Sederhananya, jika diibaratkan sebagai kue, satu buah kue dibagi menjadi potongan yang lebih sedikit, maka setiap potongannya akan menjadi lebih besar. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atau jasa yang sudah diterima perusahaan. Jawabannya, ketika suatu perusahaan memperoleh aset atau jasa dengan cara menerbitkan saham, maka nilai aset tersebut dicatat sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset tersebut dalam kondisi pasar yang normal. Jika kedua aset yang ditukarkan atau aset yang diperoleh dan saham yang diterbitkan memiliki harga pasar yang jelas, maka dipilih nilai wajar yang paling dapat diandalkan dari kedua poin tersebut. Namun, jika hanya salah satu aset yang memiliki harga pasar, maka nilai wajar yang diketahui tersebut yang akan digunakan. Jika keduanya tidak memiliki harga pasar, maka akan dilakukan penilaian oleh pihak ketiga yang independen. Tujuannya untuk menyajikan laporan keuangan yang relevan dan mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya dari transaksi yang terjadi. Soal keenam, jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas yang lain. Jawabannya, ketika perusahaan melunasi utang obligasi dengan menyerahkan aset atau menukarkannya dengan surat berharga lain, perlakuan akuntansi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghapus utang obligasi. Perusahaan akan menghapus nilai tercatat dari obligasi yang dilunasi dari neraca atau laporan posisi keuangan. Nilai yang dicatat ini mencakup nilai nominal obligasi yang tersisa setelah penyesuaian amortisasi diskon atau premi. Yang kedua, penghapusan aset atau sekuritas yang diserahkan. Aset atau sekuritas lain yang digunakan untuk melunasi obligasi harus dihapus dari laporan posisi keuangan. Aset tersebut dicatat berdasarkan nilai wajar pada saat pelunasannya. Yang ketiga, pengakuan keuntungan atau kerugian. Selisih antara nilai yang dicatat dari obligasi dan nilai wajar aset atau surat berharga tersebut yang diserahkan akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika nilai wajar aset lebih rendah daripada nilai tercatat obligasi, perusahaan mencatat keuntungan. Dan sebaliknya, jika nilai wajar aset lebih tinggi, perusahaan mencatat kerugian. Yang keempat, pencatatan biaya transaksi jika ada. Biaya tambahan yang terkait dengan transaksi ini jika ada juga diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian. Soal yang ketujuh, ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Jawabannya, ketika perusahaan menilai kembali liabilitas jangka panjangnya berdasarkan nilai wajar, maka akan terjadi selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan atau requisition cash dengan nilai buku utang tersebut. Selisih ini disebut gain or loss on extinguishment. Jika perusahaan membayar lebih sedikit dari nilai buku, maka akan ada gain yang meningkatkan laba bersih. Dan sebaliknya, jika perusahaan membayar lebih banyak, maka akan ada loss yang mengurangi laba bersih. Penyebab timbulnya selisih ini beragam, seperti perubahan suku bunga, kinerja perusahaan, ataupun kondisi pasar. Selisih ini akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas perusahaan. Soal yang kedelapan, dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi return earnings. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividends tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Jawabannya,
Ketika perusahaan membagikan share dividends tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang karena saham yang diterbitkan akan menambah jumlah saham perusahaan yang beredar. Pada satu sisi dividen, saham memang mengurangi return earnings, tapi di sisi lain ada penambahan pada modal saham atau shares capital ordinary-nya. Pembagian dividen saham merupakan cara untuk mendistribusikan sebagian keuntungannya kepada pemegang saham tanpa mengurangi total kekayaan perusahaan. Meskipun komposisi ekuitas berubah, total ekuitas secara keseluruhan tetap tidak terpengaruh. Kita lanjut ke soal perhitungan. Yang pertama, untuk mendorong penjualan sereal sarapan Aladin, Lobtion Company menempatkan satu kupon di setiap kotak. 5 kupon yang dapat ditukarkan dengan hadiah yang terdiri dari boneka tangan anak-anak. Pada 2022, perusahaan membeli 40.000 boneka dengan harga $1,50 per boneka dan menjual 500.000 kotak Aladin dengan harga $3,75 per kotak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, terkait dengan penawaran hadiah ini, perusahaan memperkirakan bahwa 60% dari kupon yang diterbitkan akan dikirimkan kembali untuk ditukar dengan hadiah. Selama tahun 2022, 115.000 kupon telah ditukarkan. Siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi yang diperlukan. Kita ketahui bahwa taksiran jumlah yang ditukarkan yaitu sebesar 60% pada tahun 2022. Tersedia 115.000 kupon untuk 40.000 boneka atau $1,50 per bonekanya, 500.000 kotak Aladin atau $3,75 per kotaknya. Jurnal yang kita buat saat pembelian boneka yaitu akunnya premium inventory pada cash sebesar 60.000. 60.000 didapat dari 40.000 jumlah total boneka dikalikan dengan harga satuan per bonekanya, yaitu 40.000 dikali dengan $1,50, maka dapatlah hasilnya $60.000. Lalu jurnal yang kedua yaitu pembebanan dan kewajiban premi. Akunnya yaitu kas sebesar $1.875.000 yang didapat dari 500.000 kotak Aladin dikalikan dengan harga satuannya yaitu $3,75. Dapatlah hasilnya $1.875.000. Lalu premium expense didapat dari 500.000 kotak Aladin dikali tingkat persenan 60% dibagi 5 dikali $1,50 dibagi 5 karena 5 kupon itu yang yang dapat ditukarkan dengan hadiah, yaitu berupa boneka tangan anak-anak. Jadi kalau misalnya kita membeli satu kotak sereal Aladin itu hanya mendapatkan satu kupon, sedangkan kita membutuhkan 5 kupon untuk menukarkannya menjadi boneka tangan anak-anak. Selanjutnya yaitu akun yang berada di kredit yaitu sales revenue sebesar 1.875.000 sama juga didapat dari 500.000 kotak Aladin dikalikan dengan $1,50. Premium liability-nya juga sama sebesar $90.000. Lalu jurnal yang ketiga yaitu saat penukaran hadiah dari 115.000 kupon, yaitu akunnya yang terlibat yaitu premium liability pada premium inventory sebesar $34.500 yang didapat dari kupon yang ada yaitu sebesar 115.000 kupon dibagi dengan 5 kupon dikalikan dengan $1,50, maka dapatlah hasilnya $34.500 untuk penukaran hadiah. Kita lanjut ke perhitungan yang kedua. Tanggal 1 Januari 2022, Simonson Corporation menerbitkan bond payable dengan total nilai nominal $900.000. Tertanggal 1 Januari 2022, kontraktual interest rate obligasi ini adalah 6%. Kontraktual interest rate obligasi ini 10% untuk saya, yaitu bunga dibayar per tahun pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Maka perhitungannya itu yaitu semi-annually. Dan obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027. Market interest rate pada saat penerbitan adalah 8%.
Perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accurate interest. Tanggal 1 Januari 2025, obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Jadi, pada soal ini, obligasinya dilunasi dipercepat. Jawabannya, kita hitung dulu harga jual obligasi pada tanggal 1 Januari dengan cara menghitung present value dari utang obligasi prinsipal. Dengan rumus face value dikali dengan diskon factor. Face value-nya sebesar $900.000 dikali dengan present value interest factor 4%, periodenya 10, yaitu sebesar 0,676. Maka dapatlah hasilnya $608.400. Lalu kita mencari bunga yang dibayarkan secara periodik dengan rumus kontraktual interest rate dikali face value. Sama dengan 900.000 dikalikan dengan 5%. Kenapa 5%? Tadi kita mendapatkan market interest, kita mendapatkan kontraktual interest rate obligasi ini sebesar 10%. Karena dia semi-annually, maka kita bagi 2. 10% bagi 2 yaitu 5%. Dapatlah hasilnya 45.000. Ini bunga yang dibayarkan secara periodik. Lalu present value anuitas dari bunga yang dibayarkan secara periodik, yaitu $45.000 dikali 8,111 yang didapat dari tabel present value interest factor annuity dengan tingkat interest rate-nya 4%, periodenya 10. Dapatlah kita hasilnya sebesar $364.995. Maka harga jual obligasi pada tanggal 1 Januari yaitu sebesar $973.395 yang didapat dari penjumlahan 608.400 ditambah 364.995. Jadi jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi tanggal 1 Januari 2022 yaitu cash pada bond payable sebesar $973.395. Yang kedua, daftar amortisasi premium obligasi, metode bunga efektif semi-annually interest payments. 5 tahun, kontraktual interest rate-nya 10%, market interest rate-nya 8%. Di sini terdapat tabel bunga yang dibayarkan, bunga yang dicatat, amortisasi, dan carrying amount. Dari harga jual obligasi tadi yang sebesar $973.395, kita letakkan ke carrying amount pada tanggal 1 Januari 2022. Lalu kita letakkan bunga yang dibayarkan, itu sebesar $45.000 yang nilainya tetap sampai dengan tanggal jatuh temponya. Lalu kita mencari bunga yang dicatat, didapat dari 4% dikalikan dengan carrying amount yang pertama pada 1 Januari 2022. Dapatlah hasilnya sebesar $38.936. Nah, tabel amortisasi ini didapat dari bunga yang dibayarkan dikurang dengan bunga yang dicatat. Untuk tanggal 1 Juli 2022, yaitu bunga yang dibayarkan sebesar $45.000 dikurang bunga yang dicatat sebesar $38.936. Maka amortisasinya sebesar $6.064. Lalu carrying amount-nya itu diperoleh dari carrying amount yang pertama tanggal 1 Januari 2022 dikurang dengan amortisasi yang kedua tanggal 1 Juli 2022. Begitu juga seterusnya hingga tanggal jatuh temponya. Lalu yang ketiga, jurnal pada 1 Juli 2022, 31 Desember 2022, dan 1 Januari 2023. Untuk jurnal 1 Juli 2022, akun yang terlibat yaitu interest expense sebesar 38.936 yang kita peroleh dari bunga yang dicatat pada kolom kedua tanggal 1 Juli 2022. Lalu kita kreditkan cash sebesar 45.000 sebesar bunga yang dibayarkan. Lalu kita munculkan akun bond payable yang didapat dari selisih antara bunga yang dibayarkan dengan bunga yang dicatat.
Lalu jurnal 31 Desember 2022, interest expense sebesar 38.693 dolar didapat dari tabel bunga yang dicatat pada 1 Januari 2023. Lalu kita kreditkan interest payable karena masih belum dibayarkan sebesar 45.000. Lalu kita munculkan akun bond payable sebesar 6.307 yang diperoleh dari bunga yang dibayarkan dikurang dengan bunga yang dicatat. Nah, pada tanggal 1 Januari 2023 baru kita bayarkan, yaitu interest dengan akun interest payable pada cash sebesar 45.000. Jurnal yang keempat, yaitu pada saat melunasi utang obligasi pada tanggal jatuh temponya pada 1 Januari 2027. Akun yang terlibat yaitu bond payable pada cash sebesar nilai nominalnya yaitu 900.000. Yang kelima, jurnal yang dibuat saat melunasi utang obligasi dipercepat, yaitu pada 1 Januari tahun 2025. Dengan catatan, perlu kita ketahui dahulu pelunasannya itu pada tahun 2025 pada saat kursnya 102%. Jadi nilai nominalnya dikali kurs sama dengan 900.000 dolar dikali 102% dapatlah hasilnya 918.000 dolar. Itu kas yang kita keluarkan saat melunasi utang obligasi. Nah, jurnal yang kita catat pada saat melunasi utang obligasi dipercepat ini yaitu kita debitkan bond payable sebesar 933.171. Nominal ini diperoleh dari total carrying amount pada 1 Januari 2025. Yang ini. Lalu kita catat cash-nya tadi sebesar 918.000 di kredit karena kita melunasi utang obligasi tersebut. Lalu selisih antara bond payable dan cash kita munculkan akun gain on bond redemption sebesar 15.171. Yang artinya kita memperoleh keuntungan dari pelunasan utang obligasi dipercepat ini. Soal hitungan yang ketiga, MH Corporation memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Share capital preference 6%, 50 dolar per value, 20.000 shares authorized, 6.000 share issued and outstanding. Sebesar 300.000. Share capital ordinary 10 dolar per value, 60.000 shares authorized, 40.000 share issued and outstanding sebesar 400.000, share premium ordinary sebesar 200.000, dan return earning sebesar 50.000. Jadi, total equity komposisi per 31 Desember 2021 yang dimiliki oleh MH Corporation yaitu sebesar 950.000. Selama tahun 2022 terjadi transaksi terkait ekuitas sebagai berikut. Yang pertama, menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual 160.000 dolar pada brosur. Harga pada pasar saham PT MH saat itu adalah 15 dolar per lembarnya. Buatlah jurnal atas setiap transaksi di atas, susunlah bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PT MH per 31 Desember 2022. Kita selesaikan satu-satu. Untuk yang pertama, transaksi penerbitan saham biasa untuk memperoleh aset tetap berupa gedung. Harga gedung dalam iklan bukanlah nilai wajar dari gedung tersebut. Maka gedung tersebut akan dicatat dengan menggunakan harga pasar saham yang diserahkan. Maka akun yang terlibat dalam jurnal tersebut yaitu building sebesar 150.000 didapat dari 10.000 lembar saham dikali dengan 15 dolar per lembarnya. Lalu akun yang dikredit yaitu share capital ordinary sebesar 100.000 yang diperoleh dari 10.000 lembar saham dikalikan dengan 10 dolar per lembar. Itu harga nominalnya atau par value. Lalu selisih antara building dan share capital ordinary kita munculkan akun share premium ordinary sebesar 50.000. Jadi untuk komposisi ekuitasnya yaitu terdapat penambahan pada share capital ordinary sebesar 500.000 dan share premium ordinary bertambah sebesar 250.000 sehingga
total equity-nya bertambah sebesar 1.100.000 dolar. Yang kedua, membeli kembali 5.000 lembar sahamnya yang sudah beredar pada harga 15 dolar per lembarnya. Mencatat transaksi treasury shares sebesar harga perolehan ketika saham ini dibeli kembali oleh perusahaan. Maka akun yang terlibat yaitu treasury shares dan cash. Cash kita berada di kredit karena kita membeli saham perusahaan yang beredar sebesar 75.000 yang diperoleh dari 5.000 lembar saham dikalikan dengan 15 dolar per lembarnya. Maka di komposisi ekuitasnya terdapat treasury shares 5.000 lembar yang menjadi pengurang dari komposisi ekuitas lainnya. Maka total equity-nya pada saat ini yaitu sebesar 1.025.000 dolar. Yang ketiga, menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir kedua dengan harga 16 dolar per lembar. Maka pencatatannya, penjualan kembali treasury shares dengan harga jual di atas harga perolehan. Akun yang terlibat yaitu cash berada di debit karena kita memperoleh eh, uang atas penjualan treasury shares sebesar 24.000 dolar yang didapat dari 1.500 lembar saham dikali dengan 16 dolar per lembar atau 16 tersebut di atas harga perolehannya. Lalu di kredit itu ada treasury shares sebesar 22.500 yang diperoleh dari 1.500 dikali 1.500 lembar saham dikali 15 dolar per lembarnya atau dikalikan dengan harga perolehannya. Maka terdapat share premium treasury sebesar 1.500 yang diperoleh dari selisih antara harga jual dengan harga perolehan. Lalu yang keempat, mengumumkan dividen atas saham preference dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai 0,5 per lembar. Maka, kita tentukan dahulu dividen yang dibagikan untuk setiap jenis sahamnya. Dividen untuk saham preferen, yaitu tingkat bunganya 6% dikali 6.000 lembar saham yang beredar dikalikan dengan 50 dolar. Maka dapatlah hasilnya 18.000. Jumlah saham biasa yang beredar adalah saham beredar per 1 Januari 2022 yaitu sebanyak 40.000. Lalu kita menerbitkan 10.000 lembar untuk memperoleh gedung tadi, ditambah 10.000 lagi. Treasury shares, kita membeli lagi saham yang sudah beredar menjadi pengurang, lalu kita terbitkan kembali treasury shares sebesar 1.500. Maka jumlah saham biasa yang beredar yaitu 46.500. Dividen untuk saham biasa yaitu 46.500 dolar dikalikan dengan harga per lembar sahamnya yaitu 0,5 dolar. Maka dapatlah dividen untuk saham biasa sebesar 23.250 dolar. Maka jurnal pada saat pengumuman dividen yaitu return earning pada dividen payable. Kenapa pada dividen payable? Karena pada saat pengumuman dividen kita belum membayarkan atau mengeluarkan cash. Sehingga masih dicatat pada akun dividen payable sebesar 41.250 yang didapat dari 18.000 atau dividen untuk saham preference ditambah 23.250 dolar untuk dividen saham biasa. Yang kelima, melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada butir keempat. Nah, pada poin kelima ini, baru kita mencatat pembayaran dividen, sehingga akun yang terlibat yaitu kita debitkan dividen payable, lalu kita kreditkan cash, karena kita melakukan pembayaran sehingga cash kita keluar sebesar 41.250 dolar. Lalu yang keenam, menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir kedua pada harga 14 dolar per lembarnya. Menjual kembali treasury shares dengan harga jual di bawah harga perolehan. Maka akun yang terlibat yaitu akun cash sebesar 35.000 dolar didapat dari 2.500 dikali
2.500 lembar saham dikali $14 per lembarnya. Dapatlah hasilnya 35.000. Lalu Treasury shares berada di kredit sebesar 37.500 yang didapat dari 2.500 lembar saham dikali dengan harga perolehannya yaitu sebesar $15 per lembarnya. Maka selisih antara harga jual dengan harga perolehan yaitu muncullah akun share premium treasury sebesar 2.500. Share premium treasury yang berada di debit berarti mengurangi share premium treasury yang ada di kredit. Karena share premium treasury yang ada di kredit karena share premium treasury itu saldo normalnya berada di kredit. Yang ketujuh, PT MH mengumumkan pembagian dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa dalam bentuk aset non-kas. Aset tersebut berupa investasi dengan kategori tersedia untuk dijual untuk mahasiswa laki-laki dan kategori aset keuangan dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi untuk mahasiswa perempuan. Dengan nilai tercatat $15.000 pada saat pengumuman dividen, nilai wajar investasi tersebut adalah $17.500. Maka kita harus menyesuaikan terlebih dahulu nilai investasi saham pada nilai wajarnya. Nilai tercatat investasi saham yaitu sebesar $15.000 dan nilai wajar investasi saham tersebut yaitu sebesar $17.500. Maka selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar adalah unrealized holding gain or loss income sebesar 2.500 yang dilaporkan pada bagian other income atau pendapatan lain-lain, bagian laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Jurnal untuk mencatat penyesuaian nilai investasi saham pada nilai wajarnya, yaitu kita debitkan share investment sebesar 2.500 dan kita kreditkan unrealized holding gain or loss income sebesar 2.500. Lalu jurnal untuk mencatat pengumuman dividen. Kita debitkan return earnings sebesar 17.500 atau sebesar nilai wajar investasi saham tersebut dan kita kreditkan property dividend payable sebesar 17.500. Mengapa kita kreditkan property dividend payable? Karena hal tersebut masih menjadi utang karena kita masih mengumumkan belum didistribusikan. Lalu yang kedelapan, mendistribusikan dividen yang dimaksudkan pada butir ketujuh kepada pemegang saham. Nah, jurnal untuk mencatat pendistribusian dividen properti kepada pemegang saham adalah sebagai berikut. Properti dividen payable yang tadinya berada di kredit pada butir ketujuh, kita debitkan sebesar 17.500, yang berarti tidak ada lagi utang dividen properti kita. Lalu kita kreditkan share investment atau saham investasi sebesar 17.500. Lalu yang kesembilan dan yang terakhir, PT MH menutup laba tahun 2022 sebesar $25.000 untuk mahasiswa ujung NIM ganjil dan menutup rugi tahun 2022 sebesar $15.000 untuk mahasiswa ujung NIM genap ke saldo laba. Jurnal untuk menutup rugi tahun 2022 sebesar $15.000 ke saldo laba, yaitu kita debitkan return earnings sebesar $15.000 dan kita kreditkan income summary sebesar $15.000. Return earning berada di debit berarti akan mengurangi return earning pada periode sebelumnya. Yang seharusnya itu jika kita laba, jurnalnya income summary pada return earning. Lalu bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PT MH per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Share capital preference 6%, $50 per value, 20.000 shares authorized, 6.000 share issued and outstanding. Sebesar 300.000 tetap ya, tidak ada perubahan. Share capital ordinary $10 per value, 60.000 share authorized, 40.000 shares issued and outstanding. Sebesar 500.000 itu didapat dari
400.000 ditambah dengan share capital ordinary pada butir yang pertama sebesar 100.000. Lalu share premium ordinary sebesar 250.000. Didapat juga ada penambahan dari share premium ordinary butir yang pertama sebesar 50.000 yang awalnya yaitu 200.000 ditambah dengan share premium ordinary butir pertama 50.000 menjadi 250.000. Lalu return earning kita berada di debit ya karena kita rugi. Itu didapat dari 50.000 saldo awalnya dikurang dengan return earning di debit sebesar 41.250 dikurang lagi 17.500 dolar dan dikurang lagi 15.000 dolar, dapatlah hasilnya rugi sebesar 23.750 dolar. Lalu treasury shares. Treasury shares pada akhir periode hanya tersisa 1.000 lembar. Maka 1.000 dikali 1.000 lembar saham dikali dengan 15 dolar per lembarnya, dapatlah hasilnya 15.000. Akun ini juga menjadi pengurang dari komposisi ekuitas lainnya. Lalu share premium treasury. Itu didapat dari butir ketiga share premium treasury yang berada di kredit 1.500 dikurang dengan share premium treasury berada di debit 2.500. Jadi share premium treasury berada di debit lebih besar sehingga hal tersebut juga menjadi kerugian. Jadi total equity pada laporan posisi keuangan PT MH per 31 Desember 2022 yaitu 1.10.250 dolar yang didapat dari penjumlahan ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.